Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, terutama kepada saya, sehingga saya dapat memaparkan materi dalam keadaan sehat pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marwa Zakia dengan NPM 222154098 dari jurusan Pendidikan Biologi kelas C. Selama 10-15 menit ke depan, saya akan memaparkan materi mengenai efektivitas tanaman lidah buaya atau aloe vera sebagai alternatif obat luka pada kulit. Baik, langsung saja pada pemaparan materi yang pertama, yaitu tentang kulit. Seperti yang telah rekan-rekan ketahui, kulit merupakan organ tubuh terbesar yang menutupi seluruh permukaannya. Kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh dari cedera dan patogen. Kulit juga mengatur suhu tubuh, mengendalikan kehilangan cairan yang tak terasa atau invisible fluid loss, serta menyimpan vitamin D, lemak, dan air. Sedangkan luka merupakan terputusnya kontinuitas jaringan akibat substansi jaringan yang rusak atau hilang, sehingga dapat menyebabkan kerusakan fungsi perlindungan kulit dan dapat disertai dengan kerusakan jaringan lain. Luka merupakan kasus cedera yang sering dialami oleh setiap manusia. Setiap orang pasti pernah mengalami luka, baik dalam bentuk goresan, sayatan, tusukan, luka bakar, ataupun bekas jahitan operasi. Luka didefinisikan sebagai hilangnya integritas epitelial dari kulit. Organ ini berperan penting dalam kehidupan manusia, antara lain dengan mengatur keseimbangan air serta elektrolit, termogulasi, dan berfungsi sebagai barrier terhadap lingkungan luar termasuk mikroorganisme. Saat barrier ini rusak karena berbagai penyebab seperti ulkus, luka bakar, trauma, atau neoplasma, maka kulit tidak dapat melakukan fungsinya secara kuat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembalikan integritasnya sesegera mungkin. Proses penyembuhan luka yang dialami setiap orang berbeda-beda. Luka ringan umumnya dapat sembuh dengan sendirinya melalui perawatan luka yang baik. Namun, pada kasus tertentu, luka bisa sulit sembuh akibat cedera parah atau penyakit tertentu. Luka membutuhkan waktu dan proses untuk sembuh dan kembali seperti sedia kala. Lamanya waktu yang dibutuhkan tergantung pada ukuran lukanya. Semakin kecil luka, semakin cepat sembuhnya. Dan semakin besar lukanya, semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk sembuh. Selain itu, lokasi, jenis luka, dan tingkat keparahan juga menentukan cepat atau lambatnya proses penyembuhan luka. Penyembuhan luka yang normal adalah proses yang kompleks dan dinamis yang mengikuti pola yang konsisten. Proses penyembuhan dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap hemositasis atau pembekuan darah. Darah biasanya akan keluar saat kulit tersayat, tergores, ataupun tertusuk. Beberapa detik atau menit setelah mengalami luka, darah akan menggumpal dan menutup luka dan mencegah tubuh kehilangan darah terlalu banyak. Gumpalan darah ini kemudian akan berubah menjadi keropeng saat mengering. Lalu yang kedua yaitu ada tahap inflamasi atau tahap peradangan. Setelah pendarahan berhenti, pembuluh darah akan melebar untuk mengalirkan darah segar ke area tubuh yang terluka. Darah segar dibutuhkan untuk membantu proses penyembuhan luka. Inilah alasan mengapa luka bisa terasa hangat, membengkak, dan menjadi kemerahan selama beberapa waktu. Pada tahap inflamasi, sel darah putih akan menghancurkan kuman di area luka. Hal ini merupakan mekanisme alami tubuh untuk mencegah infeksi. Sel darah putih juga memproduksi senyawa kimia yang memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Selanjutnya, sel-sel kulit baru akan tumbuh dan menutup luka. Lalu yang ketiga ada tahap proliferatif atau pembentukan jaringan baru. Tahap ini ditandai dengan terbentuknya jaringan parut pada luka selama prosesnya. Produksi kolagen di area luka akan meningkat. Kolagen merupakan serat protein yang memberikan kekuatan dan tekstur elastis pada kulit. Keberadaan kolagen mendorong tepi luka untuk menyusut dan menutup. Selanjutnya, pembuluh darah kecil atau kapiler
terbentuk pada luka untuk memberi asupan darah pada kulit yang baru terbentuk. Lalu yang terakhir yaitu ada tahap pematangan atau penguatan jaringan. Pada tahap ini luka sudah tertutup tapi proses penyembuhan masih berlanjut. Di dalamnya terjadi penguatan jaringan sehingga seringkali luka terasa gatal, meregang, atau mengkerut. Proses pematangan jaringan bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Inilah alasan mengapa semakin lama usia bekas luka, semakin memudar pula tampilannya. Semakin jaringan yang rusak benar-benar pulih, kulit akan menjadi sama kuatnya seperti sebelum mengalami luka. Meski begitu, penampilan bekas luka mungkin akan berbeda dengan kulit normal. Hal ini karena kulit tersusun dari dua protein, yaitu kolagen yang memberi kekuatan kulit dan elastin yang memberi kelenturan kulit. Pada bekas luka, kulit tidak dapat memproduksi elastin baru sehingga bekas luka seluruhnya terbuat dari kolagen. Kulit baru yang terbentuk pada bekas luka ini umumnya kuat, tetapi kurang lentur dibandingkan kulit di sekitarnya. Meski dalam prosesnya luka dapat sembuh melalui beberapa tahapan, namun ada beberapa kondisi tertentu yang menyebabkan luka sulit pulih. Di antaranya adalah karena infeksi, aliran darah tidak lancar, usia, stres, efek samping obat-obatan, kekurangan nutrisi, kebiasaan merokok, dan karena adanya penyakit tertentu. Nah, teman-teman pastinya sudah tidak asing lagi dengan tanaman lidah buaya. Lidah buaya atau aloe vera merupakan tanaman dalam famili Liliaceae yang tumbuh dengan baik di iklim panas dan gersang. Jaringan lendir yang ditemukan di bagian tengah daun tanaman ini biasa dikenal dengan gel lidah buaya yang digunakan untuk berbagai keperluan kosmetik dan pengobatan. Selama ribuan tahun, berbagai budaya telah menggunakan lidah buaya untuk tujuan pengobatan tradisional. Benarkah tanaman lidah buaya ini bisa digunakan untuk mengobati luka? Jawabannya adalah tentu saja bisa. Gel lidah buaya biasanya digunakan untuk mengobati luka terbuka agar terlindungi dari paparan senyawa asing lingkungan luar. Nah, bagaimana sih caranya menggunakan lidah buaya sebagai obat luka pada kulit? Nah, caranya mudah sekali, teman-teman. Pertama-tama buang 3-4 daun lidah buaya sekaligus dan pilih daun yang paling tebal. Lalu, potong daun dekat batang karena sebagian besar nutrisi lidah buaya hanya ada di pangkalnya. Lalu, hindari akarnya dan cuci daunnya lalu keringkan beberapa menit. Lalu potong ujung lidah buaya yang berduri dengan pisau. Kemudian pisahkan gel yang ada di dalam daun dan biarkan getahnya mengalir dari daun. Potong gel lidah buaya menjadi irisan atau berbentuk kotak. Lalu letakkan di dalam wadah yang tertutup. Cara pengaplikasiannya juga cukup mudah. Apabila rekan-rekan mengalami luka, cukup oleskan lidah buaya beberapa kali dalam sehari pada daerah tersebut. Berikut ini merupakan hasil percobaan yang telah saya lakukan selama beberapa hari. Pada gambar 1 merupakan kondisi luka sebelum diberikan lidah buaya atau aloe vera. Dalam gambar tersebut, luka terlihat masih baru. Nah, kondisi tersebut merupakan tahap hemostasis atau pembekuan darah. Lalu pada gambar kedua merupakan kondisi luka di hari kelima setelah diberikan lidah buaya atau aloe vera selama turut-turut. Gambar tersebut menunjukkan bahwa luka sudah berada di tahap terakhir, yaitu tahap penguatan. Pada tahap ini luka sudah tertutup, tapi proses penyembuhannya masih berlanjut. Nah, apa sih yang menyebabkan lidah buaya dapat menyembuhkan luka tersebut? Alasannya yaitu karena lidah buaya mempunyai lendir yang mengandung beberapa glikoprotein yang membantu mencegah pembengkakan, rasa sakit, dan mempercepat penyembuhan. Demikian pula polisakarida yang ditemukan dalam lidah buaya meningkatkan penyembuhan luka dan pertumbuhan kulit. Lendir tanaman ini dapat digunakan untuk mengobati luka dalam dan luka luar. Tanaman ini dapat membantu menyembuhkan luka sebab mampu meningkatkan produksi keratinosit yang cukup kuat dan menambah rangsangan
migrasi sel pada kulit. Keratinosit merupakan sel yang menyusun epidermis dan berfungsi untuk mencegah kelembapan serta senyawa kimia asing yang keluar masuk tubuh. Selain itu, lidah buaya juga mengandung senyawa glukomanan. Senyawa ini bisa mendorong pertumbuhan regenerasi sel dan produksi kolagen, yaitu protein yang dapat mempercepat penyembuhan luka. Menurut penelitian dari jurnal Wounds, lidah buaya memiliki efek anti radang, antivirus, dan antiseptik yang dipercaya dapat membantu proses penyembuhan luka. Dengan meningkatnya produksi keratinosit kulit, maka luka semakin cepat menutup dan pulih. Rasa sakit dan peradangan pada luka rekan-rekan pun bisa berkurang berkat penggunaan lidah buaya. Gel lidah buaya biasanya digunakan untuk mengobati luka terbuka agar terlindungi dari paparan senyawa asing dari lingkungan luar. Demikian pemaparan materi tentang efektivitas lidah buaya terhadap luka yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini pemaparan materi kali ini akan saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.